Siap Pak Imam. Maaf ini nanti yang ini Pak Riko sudah masuk belum Pak Riko? Minta tolong nanti merekam kegiatan ini Pak Riko. Bentar. Pak Riko. Oke. Siap. Ya, langsung Imam nggih, dimulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore. Salam berbahagia. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali dalam kegiatan sarasen kedua. Yang terhormat Bapak Imam, Pemeriati SPD EPD selaku Koordinator Guru Penggerak Kabupaten Blitar. Yang terhormat Bapak Muhammad Khairuddin SPD SD dan Ibu Sri Utami SPD selaku narasumber. Dan terhormat Rektor Angkatan 4 serta teman-teman calon guru Angkatan 9 yang lolos seleksi tahap 1. Alhamdulillah pada sore ini kita masih diberi kesempatan bertemu dan bertatap muka di dunia Di sini saya selaku host akan membacakan beberapa susunan acara, di antara nanti ada pembukaan, sambutan dari koordinator guru penggerak, kemudian kegiatan inti yaitu kegiatan sarasean, kemudian sesi tanya jawab, dan yang terakhir ada doa penutup. Menginjak acara yang pertama yaitu acara pembukaan agar kegiatan pada sore hari ini dapat berjalan dengan lancar. Mari kita buka dengan bacaan kitab dengan harapan semoga kegiatan yang kita laksanakan pada sore ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Alhamdulillah bisa wajar Al-Fatihah. Terima kasih. Menginjak acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Koordinator Guru Penggerak Angkatan 4 kepada Bapak Imam. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Ibu narasumber yang kami hormati, Pak Khairuddin, Bu Sri Utami, pada Bapak Ibu host dan moderator, Bapak Ibu pengurus komunitas Guru Penggerak Angkatan 4 Kabupaten Blitar, Bapak Ibu hadirin semuanya yang berbahagia. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah Bapak Ibu di kesempatan siang hari ini, siang menjelang sore, yang mana waktunya Bapak Ibu untuk beristirahat, tetapi Bapak Ibu masih menyempatkan waktu untuk belajar bersama-sama. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu semuanya, untuk sore hari atau siang hari ini kami melanjutkan agenda yang kemarin, bahwasanya kami dari komunitas Guru Penggerak Angkatan 4 Kabupaten Blitar melaksanakan program yakni coaching klinik. Kalau kemarin ini materi terkait dengan simulasi mengajar, kalau hari ini materi terkait dengan wawancara. Karena untuk seleksi tahap 2, untuk Bapak Ibu calon guru penggerak Angkatan 9,
itu di samping simulasi mengajar dan juga nanti ada wawancara. Sebelumnya kembali lagi saya ucapkan selamat ya untuk Bapak Ibu yang telah lolos seleksi tahap 1 ya. Kalau tadi ada yang menceritakan sudah ikut seleksi di CGP angkatan sebelumnya ya, beberapa tahapan belum lolos ya, yang mana alhamdulillah diberi kesempatan untuk lolos di angkatan 9 ini ya. Memang dinamikanya sangat menarik sekali ya, bahwasanya semakin sekarang ya pendaftar untuk CGP itu sangat luar biasa ya. Saya yakin Bapak Ibu yang telah lolos tahap 1 ini adalah guru-guru yang luar biasa ya. Ini termasuk juga teman-teman yang telah lulus PGP angkatan 4 ini juga luar biasa ya. Dan luar biasa lagi ya, yang telah mendapatkan ilmu itu berkenan untuk berbagi ke teman-teman yang lainnya ya. Ini, terima kasih. Jadi kalau kita punya ilmu, punya pengalaman, itu alangkah baiknya itu kita bagikan ke teman yang lainnya. Saya yakin nanti kita berbagi ilmu itu akan bertambah Bapak Ibu ya. Itu. Jadi ya kami dari komunitas guru penggerak itu punya program yang rutin yakni webinar ya, atau sarasehan ya, yang kami lakukan sementara masih secara online ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya ilmu, punya pengalaman, itu yang ingin berbagi ke teman yang lainnya, itu kami dari komunitas itu sangat terbuka sekali. Ya. Jadi misalkan Pak, saya punya pengalaman seperti ini, ya. Karena kemarin saya sudah di Japri beberapa, ya. Ada yang punya pengalaman sebagai protokoler kabupaten, ya, pengen berbagi. Ada yang punya pengalaman, ya, dari WI, BPMP, pengen berbagi, ya. Ada yang dari BPGP gitu. Jadi luar biasa Bapak Ibu ya. Ternyata kami yang merancang kegiatan seperti ini ya, awalnya itu hanya cuma sederhana ya. Teman-teman yang biasa berbagi di kecamatan, biasa berbagi di sekolah, itu kami tarik secara online seperti ini ya. Ternyata ini dampaknya sangat luar biasa ya. Ya. Kalau istilahnya dulu motonya guru penggerak itu tergerak, bergerak, dan menggerakkan ya, sehingga seperti kegiatan hari ini ya, kita sudah berupaya untuk menggerakkan orang lain ya, dan bahkan nanti akan berdampak juga ya, itu. Jadi di samping bergerak dan juga berdampak ya. Berupaya ya, bahwasanya Bapak ya, punya banyak PKB ya. Beberapa hari yang lalu wajib Bapak Ibu ikuti ya. Karena nanti akan mendapatkan materi yang betul-betul harus Bapak Ibu lakukan ya, harus Bapak Ibu terapkan untuk persiapan di tahapan selanjutnya. Adapun kami di sini ini berbagi pengalaman, ini istilahnya memberikan bekal juga ya. Itu karena siapa tahu ya pengalaman yang telah kami bagikan ini nanti menjadi suatu hal yang Bapak Ibu butuhkan ya, Bapak Ibu perlukan ya, itu ya. Jadi mohon nanti kegiatan ini ya Bapak Ibu ikuti dengan baik ya. Selanjutnya Bapak Ibu untuk Bapak Ibu semuanya ya. Jadi saya kami rasakan bahwasanya yang terpenting adalah optimalisasi di ikut
syarat untuk menjadi penggerak ya. Harapan saya bukan itu yang Bapak Ibu kejar, tetapi ilmu yang Bapak Ibu inginkan, ilmu yang Bapak Ibu dapatkan itu mampu merubah pola pikir Bapak Ibu sendiri dan juga nanti di lingkungan terdekat ya, dan lebih luas lagi nanti di sekolah atau di lingkungan di luar sekolah ya. Gitu. Itu yang perlu Bapak Ibu persiapkan ya. Itu Bapak Ibu semuanya, kami dari komunitas ini ya, berupaya mengembangkan kompetensi teman-teman guru penggerak yang sudah punya banyak materi, punya banyak ilmu ya, sehingga nanti tidak hanya cukup selesai di 6 bulan atau 9 bulan guru penggerak itu ya, tetapi nanti setelah mereka lulus ya, mereka dapat mengamalkan ilmunya, mereka dapat membagikan ilmunya ke teman-teman guru yang lainnya ya. Mungkin yang komunitas yang lebih luas lagi seperti di kegiatan siang hari ini ya. Itu selanjutnya Bapak Ibu, bahwasannya teman-teman kami nanti sebagai narasumber itu menyampaikan praktek baiknya. Jadi yang perlu Bapak Ibu pahami, nanti ketika ada misalkan kami dulu CGP itu angkatan 4 itu sekitar 1,5 tahun atau 2 tahun yang lalu ya. Mungkin kalau saat ini ya angkatan 9 ada beberapa kebijakan, ada beberapa hal yang berbeda, maka ikutilah kebijakan yang terbaru ya. Ikutilah materi-materi atau info yang terbaru ya. Yang mana insya Allah itu Bapak Ibu dapatkan lewat coaching klinik yang dilaksanakan oleh Kemendikbud ya. Itu Bapak Ibu yang kami sampaikan. Sekali lagi selamat ya untuk Bapak Ibu yang akan mempersiapkan seleksi tahap 2 yakni wawancara dan simulasi mengajar. Persiapkan materi dengan baik ya. Ikuti materi dengan baik ya, tahapan per tahapannya, dan mudah-mudahan Bapak Ibu nanti bisa lulus dengan yang terbaik ya. Itu. Selanjutnya jika Bapak Ibu nanti mengikuti program PGP ya, angkatan 9, Bapak Ibu yang lolos sebagai CGP angkatan 9 mampu belajar dengan baik ya, sehingga nanti bisa lulus guru penggerak angkatan 9 dan mampu berdampak untuk peningkatan mutu pendidikan di sekolah, di luar sekolah ataupun di sekitarnya. Itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan pada siang hari ini. Tetap ikuti dengan baik, dengan tertib ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu memperoleh manfaatnya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Saya tidak membuka kegiatan karena kegiatannya sudah dibuka kemarin ya. Jadi ini kelanjutan dari yang kemarin aja Pak Tio ya. Itu saja Pak Ibu yang bisa kami sampaikan. Tetap belajar, tetap semangat. Saya yakin Bapak Ibu nanti ketika semakin kekeh, semakin semangat dalam belajarnya, dalam mempersiapkan hal-hal apa yang harus Bapak Ibu lakukan, nanti akan memperoleh hasilnya. Apa yang Bapak Ibu tanam, itulah yang akan Bapak Ibu tuai ya. Itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Tetap semangat ya, tetap mengikuti kegiatan ini dengan baik. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Imam, luar biasa sekali. Apa yang tadi Bapak Imam sampaikan benar-benar sangat memotivasi kami. Di sini kami semakin mantap dalam melangkah, dalam berbagi pengalaman, walaupun hanya sekecil apapun, insya Allah kami akan berusaha. Dan tidak hanya kecil, sesuai dengan teman kami akan mencoba untuk tetap saling berbagi. Insya Allah apa yang Bapak Imam sampaikan tadi akan kami laksanakan. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan Pak Imam atas motivasinya yang sangat luar biasa. Baik teman-teman, sebelum menginjak ke acara inti,
di sini ada pepatah yang pernah sebenarnya kita dengar semua ya, ada pepatah tak sayang nih. Nah, di sini terserang kami tidak ada apa-apanya bila tanpa ada kerjasama kolaborasi dari semua pihak, dari teman-teman narasumber yang mau berbuat baik, dari Bapak Koordinator, dari teman-teman semuanya, baik dari teman-teman guru penggerak angkatan 4 dan teman-teman yang sekarang sedang melangkah menuju seleksi tahap 2 ini agar lolos. Nah, di sini saya sendiri, perkenalkan nama saya Yudi Sulistiono, mungkin lebih familiarnya dari teman-teman guru penggerak angkatan 4 dipanggil Pak Tio ini ya, Pak Tio. Alhamdulillah saya mendapat tugas di UPT SD Negeri Karangmondo 3, Kecamatan Ponggok. Di sini saya tidak sendiri, saya ada Bu Ana. Nah, Bu Ana nanti yang berperan sebagai moderator dalam sesi kegiatan inti. Bu Ana, nama lengkapnya yaitu Bu Ana Sukesi, yang bertugas di UPT SD Negeri Ngadirenggo 2. Sedangkan dalam kegiatan inti, nanti Bapak Ibu akan dipandu atau didampingi oleh 2 teman kami dari guru penggerak angkatan 4, yaitu yang pertama adalah Ibu Sri Utami dari SMKN 1 Kademangan, Kabupaten Blitar. Sedangkan narasumber yang kedua yaitu yang ganteng ini, yaitu Bapak Muhammad Khairuddin. Ganteng kalau sudah menikah, sudah punya anak, ini ganteng ini masih ya. Kalau masih belum menikah belum ganteng ini ya. Maaf Pak Khairuddin, biar suasana mencair ini ya. Ya, Bapak Khairuddin ini bertugas di UPT SD Negeri Birowo 2. Sebelum masuk ke acara inti, bolehkah saya membacakan pantun Bapak Ibu? Boleh sekali Pak Tidak Tio. boleh, alhamdulillah tidak boleh. Oh boleh? Boleh. Oh iya. Oh, saya kira tidak boleh. Oke. Guru penggerak itu kalau nggak ada pantun itu kurang seperti nasi kurang garam. Sayur kurang garam, Deng. Kok nasi kurang garam gimana? Sayur kurang garam. Oke. Ini pantunnya ini sesuai dengan filosofi teman-teman cowok ini. Wes. Minum kopi ke Italia. Memang cakep. Memang Mamma Mia nikmatnya. Sudah Bu, tak marah. Minum kopi ke Italia. Memang Mamma Mia nikmatnya. Mari ikut webinar sesi ini. Semoga bermanfaat untuk kita. Cakep. Baru belajar, bila nanti salah, tolong dikoreksi di bawah sini ya. Ketik saja, tidak apa-apa. Gini Pak, itu tidak apa-apa. Oke. Itu teman-teman, pantun pembuka untuk kegiatan Sarasehan pada sore ini. Kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu kegiatan Sarasehan, yaitu kegiatan inti. Dan untuk Bu Ana, waktu dan tempat kami persilakan untuk memandu kegiatan Sarasehan. Monggo Bu Ana. Baik. Terima kasih Pak Tio. Suara terdengar jelas nggih? Alhamdulillah jelas Bu. Alhamdulillah. Nggih, terima kasih. Ini saya diberi kesempatan untuk belajar gitu nggih. Belajar bersama Bapak Ibu yang hebat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam dan bahagia untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Dr. Imam Wahyudi, SPD MPDI, selaku Koordinator Guru Penggerak Angkatan 4 Kabupaten Blitar. Yang kami hormati Ibu Sri Utami SPD dari SMKN 1 Kademangan Blitar selaku narasumber 1. Yang kami hormati Bapak Muhammad Khairuddin, SPD SD
dari UPT SDN Birowo 2 Blitar selaku narasumber 2. Yang kami hormati Bapak Ibu pengurus dan juga Bapak Ibu guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Blitar, serta tak lupa Bapak Ibu guru hebat, calon guru penggerak angkatan 9 yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, atas segala limpahan kasih sayang-Nya, sehingga pada sore ini kita dapat berkumpul di sini secara tatap maya dalam acara Sarasehan series kedua, coaching persiapan wawancara JGP Angkatan 9. Baik Bapak Ibu, tak lupa juga saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu calon guru penggerak atau kandidat calon guru penggerak Angkatan 9 yang telah lolos pada seleksi tahap 1. Mudah-mudahan juga akan lancar, dimudahkan, sehingga lolos nantinya di tahap 2, sehingga dapat mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak pada Angkatan 9 nanti. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, sepertinya segera kita mulai saja. Waktu disilakan untuk Ibu Sri Utami. Monggo, Ibu. Terima kasih, Mbak Ana, terkait yang kami luar biasa, sangat menginspirasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf Ibu, suaranya kecil sekali. Bagaimana Ibu? Suara saya bisa didengar? Suaranya kecil sekali. Iya, bisa. Sampai sekarang masih kecil? Iya, Ibu, masih kecil. Masih kecil sekali? Masih pelan, Bu, suaranya. Oke, suaranya masih kecil lagi? Tidak dengar, Bu. Tidak dengar sama sekali. Nah, Suaranya sebenarnya terdengar, tapi samar, cuma kecil Pelan. sekali. Iya, benar. Nggih. Pelan tuh suaranya, ya. Kita tunggu sebentar ya, Bapak Ibu. Mungkin dibenahi terlebih dahulu. Ini luar biasa ini Pak Tio. Sepertinya Bapak Ibu kandidatnya ini dari berbagai wilayah ini. Ada teman saya juga ini Pak Tio. Iya, saya ini sapa dulu ya. Ada Bu Ringe Ria Prawesti ini dari Ponorogo. Ini spesial. Selamat bergabung. Ibu dari Ponorogo. Siapa tadi namanya? Ibu Ringe. Iya. Oh, Ibu Ringe. Ibu Ringe. Sudah bisa. Selamat bergabung, Bu. Salam kenal dari Kabupaten Blitar, Bu. Iya, sama-sama Bapak. Terima kasih sudah diizinkan bergabung. Iya, sepertinya Ibu Sri sudah siap, Pak Tio. Nggih. Monggo, Ibu. Nggih. Gimana suaranya? Bisa didengar? Masih kecil nggih. Sangat samar, Bu. Sangat samar. Maaf, mungkin dicoba tanpa headset, mungkin Bu. Oke. Kadang headset bisa menjadikan suara lebih kecil. Ya, suaranya jelas sekali. Suaranya jelas sekali ke sini, ke Bandung Barat. Dicoba tanpa headset mungkin. Langsung laptop aja gitu. Bagaimana? Sudah jelas suaranya? Sedikit, enggak apa-apa. Jelas, Lebih jelas. Tanpa headset, Bu, tanpa mikrofon, langsung pakai laptop aja, Bu. Lebih jelas, Bu. Oke, bagaimana? Handsetnya dilepas, Bu. Handsetnya dilepas. Ini memang ada pakai headset kayaknya saya. Ada trouble di... Ya, sepertinya sudah terdengar Ibu Sri, tetapi agak kecil. Sepertinya tidak apa-apa, bisa didengar. Sudah bisa didengar, tetapi memang kecil. Coba, Ibu bisa dicoba, Bu? Iya, saya dekatkan lagi. Siap. Sudah, Ibu. Jelas. Ya. Ya. Terima kasih. Bapak Ibu, mohon maaf atas ketidaknyamanannya, nggih. Sekali lagi, saya sampaikan terima kasih atas
kesabarannya karena ada sedikit gangguan teknis, dan karena tadi di depan sudah banyak sekali pembukaan, maka untuk mempersingkat waktu karena kita juga ini nuansanya adalah sore hari, langsung kita mulai mawon nggih pada pokok materinya. Untuk itu saya izin untuk share screen. Pak Tio atau Pak bisa dibantu untuk share screen-nya lewat tayangan sudah saya kirim di grup mungkin dari Pak Khairuddin. Bisa dibantu Pak? Mungkin Pak Khairuddin bisa membantu Pak, ya. Mungkin bisa. Pak Khairuddin mungkin. Ini saya coba mungkin karena kendala jaringan juga ini Bapak Ibu. Ini kok kayak kesulitan saya. Saya coba, Bu. Oke, ya. Ini beberapa kali saya coba. Oke. Silakan, Mbak. Bapak Ibu, mohon maaf ya. Sebelumnya mohon diperkenalkan nama saya Sri Utami. Saya berdinas di SMK Negeri 1 Kademangan Blitar. Dan untuk Pak Khairuddin sambil di-share screen-nya. Dan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi bersama dengan teman-teman saya juga dari alumni Guru Penggerak Angkatan 4. Beliau adalah Bapak Khairuddin. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, Bapak Ibu guru hebat, perkenankanlah saya untuk menyampaikan selamat sekali lagi kepada Bapak Ibu yang telah dinyatakan lolos untuk tahap 1. Harapannya kami dari komunitas Peta Mardika Guru Penggerak Angkatan 4 Kabupaten Blitar bisa membersamai penjenengan untuk suksesnya kegiatan wawancara. Mohon maaf Ibu Sri, ya. Mohon maaf Ibu Sri, ya. Bapak Ibu, ini di saya suaranya Ibu Sri kurang jelas. Apakah di Bapak Ibu yang lain jelas? Terdengar tapi kurang terdengar tapi suaranya sekali. Tapi kecil. Kurang jelas, Bun. Kurang jelas. Oh, ngaten. Bagaimana mungkin ini? Mikrofonnya tidak menggunakan headset, Bu. Biasa menggunakan mikrofon di laptop mungkin. Ibu, bagaimana Ibu Sri? Ataukah kita tukar sesi dengan Bapak Ngapunten nggih? Ini sekedar usul. Apakah kita tukar sesi dengan Bapak Khairuddin begitu? Ibu? Bagaimana Pak Tio? Tidak apa-apa, Bu. Tukar. Kan nanti kan respon sama. Begitu nggih. Ya itu. Iya. Tidak apa-apa, Bu. Ngaten nggih Bu Sri nggih. Saya pindah melalui HP mohon nggih. Ya, Ibu. Oke, Bu, monggo. Oh, begitu. Oh, nggih, siap. Mohon maaf nggih, Bapak Ibu, karena ada hal. Nggih. Sertifikatnya bisa dibantu oleh Pak Khairuddin. Nggih, Bu. Siap. Siap, Ibu. Nggih, siap. Iya, Ibu. Masih mute, Ibu? Halo Ibu, sudah bisa didengar suara saya?
Jelas Ya, Jelas sekali, Bu. jelas. Menggelegar tentang Buana. Oke, monggo lanjut. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya ya, kegiatan ini telah terganggu oleh media yang kami siapkan, ternyata ini terganggu dengan suaranya. Oke, sekali lagi Pak Tio bisa membantu untuk share screen-nya, atau mungkin dari Pak Koirudin. Pak Gerudin sudah siap tadi, Bu. Oke, terima kasih, saya lanjutkan. Bapak Ibu yang saya hormati, semoga hal ini tidak mengurangi kenyamanan penjenengan ya, sambil menunggu materi yang akan kita sampaikan. Mungkin ada sedikit yang bisa saya sampaikan terkait dengan pelaksanaan wawancara. Jadi begini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu semuanya sudah dinyatakan diterima sebagai calon guru penggerak pada tahap 1, maka tahap berikutnya Bapak Ibu harus melaksanakan seleksi wawancara. Untuk itu jangan sampai ketinggalan, Bapak Ibu harus selalu ngecek keberadaan SIM PKB kita masing-masing. Siapa tahu nanti jadwal sudah ada di sana. Nah, Bapak Ibu, kalau sudah ada jadwal, langkah pertama yang harus kita laksanakan adalah kita harus mengetahui jadwal kita itu kapan. Kita mengkonfirmasi bahwasanya kita setuju dengan jadwal yang disampaikan oleh penyelenggara. Nah, berikutnya lagi, ketika Bapak Ibu memberikan pengefikan terhadap jadwal yang ada, maka di situ akan nampak adanya dari narahubung. Nah, narahubung ini bertugas, bisa dilihat Bapak Ibu? Belum bisa? Untuk screen yang saya tampilkan bisa dilihat? Sudah Ibu? Iya, bisa. Tapi perlu diperbesar. Sudah, Bu. Ya, siap. Siap, alhamdulillah ya Allah. Bisa ya? Bisa ya, saya lanjutkan. Ya. Jadi ini, jadi saya mulai dari awal, alhamdulillah ternyata kondisi mendukung kita. Jadi begini Bapak Ibu, ketika kita akan menghadapi wawancara, tentunya kita akan sangat bingung sekali ya, apa trik dan tip yang harus kita siapkan ketika wawancara. Mungkin Bapak Ibu ini, bagaimana asesornya nanti ya, galak atau tidak? Nah, Bapak Ibu, saya kira tidak usah galau dengan hal tersebut, karena ini nanti kita akan sharing pendapat dengan teman-teman guru penggerak angkatan 4 yang nantinya bisa menginspirasi Bapak Ibu semuanya untuk melaksanakan seleksi wawancara dengan lancar. Amin. Jadi begini Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu memahami tentang jadwal, memastikan jadwalnya sudah ada, maka untuk mempersiapkan wawancara terlebih dahulu Bapak Ibu mohon untuk mencermati petunjuk umum yang ada di pengumuman seleksi tahap 1. Di situ ada Bapak Ibu, mohon diperhatikan, dan kalau saya boleh membantu, pada petunjuk umum itu yang ada adalah terkait dengan jadwal, perangkat, waktu, jawaban harus sesuai dengan pengalaman, umpan balik, dan juga unsur yang dinilai. Kita kupas satu persatu Bapak Ibu ya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu. Jadi jadwal itu bisa kita lihat di sini, di SIM PKB kita masing-masing. Nah, di sini akan tampak detail jadwal. Mohon maaf, kebetulan ini adalah jadwal wawancara pengajar praktek. Mohon doanya juga Bapak Ibu hebat,
kita juga sedang menunggu pengumuman wawancara pengajar praktek. Doakan kita lulus sehingga kedepannya kita bisa bersamai Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 9. Amin. Amin. Amin, semangat. Amin. Terus kedua, setelah ada jadwal, mohon Bapak Ibu untuk klik detail jadwal. Nah, di situ nanti akan ada konfirmasi dari Bapak Ibu semuanya. Setelah dikonfirmasi, Bapak Ibu akan menemukan jadwal yang sudah ditentukan oleh Kemendikbud, oleh penyelenggara, dan juga ada narahubung. Nah, untuk tautan jimit wawancara pun juga ada di jadwal tersebut. Jadi nanti narahubung itu akan menghubungi Bapak Ibu, dan di situ juga ada tautan Google Meet, tapi mohon Bapak Ibu menggunakan tautan Google Meet yang ada di SIM PKB supaya nanti setelah selesai wawancara itu langsung bisa tercentang hijau. Nah, Bapak Ibu, tip yang pertama, setelah Bapak Ibu hebat semuanya mendapatkan jadwal wawancara, maka tentukan di mana tempat kegiatan wawancara akan dilaksanakan. Mungkin kegiatan wawancara dilaksanakan ketika kita sedang di sekolah. Maka kita harus pandai-pandai Bapak Ibu menentukan tempat yang untuk wawancara. Nah, namun kalau di luar jam sekolah akan sangat menguntungkan karena kita bisa bebas menentukan tempat ketika di rumah. Saya lanjut Bapak Ibu. Nah, ini juga masih ada di dalam petunjuk umum Bapak Ibu. Nah, terkait dengan perangkat. Perangkat Bapak Ibu bisa menggunakan laptop atau HP. Namun secara pribadi Bapak Ibu saya sarankan untuk memakai laptop. Dan kalaupun Bapak Ibu terpaksa harus memakai HP, mohon untuk ini HP-nya menggunakan penumpang. Jadi tidak dipegang seperti ini karena nanti wawancara berlangsung sangat lama, 1 jam, dikhawatirkan sesuatu bisa terjadi. Terus berikutnya adalah jaringan internet. WiFi harus tersedia, bahkan juga bisa ditambahkan dengan paket data. Dan hal yang tidak bisa kita tinggalkan adalah kamera. Kamera harus jelas Bapak Ibu. Kalau kamera kurang jelas, Bapak Ibu bisa menggunakan kamera dari luar perangkat laptop. Kenapa demikian? Karena nanti asesor akan meminta kita menunjukkan KTP sampai bisa terbaca untuk dicocokkan dengan identitas yang sudah pernah kita masukkan sebagai isian persyaratan terdahulu. Nah, berikutnya Bapak Ibu, tip yang kedua, untuk menjawab pertanyaan asesor, jawablah sesuai dengan pengalaman Bapak Ibu. Jangan sampai Bapak Ibu mengarang cerita, sekecil apapun itu, upayakan itu real pengalaman kita. Kenapa demikian? Karena asesor akan mengejar kita dengan pertanyaan-pertanyaan baru sebagai pengembangan pernyataan yang sudah kita sampaikan. Sehingga kalau itu bukan pengalaman kita, tentunya akan sangat merepotkan kita dalam menjawab pertanyaan asesor. Oke Bapak Ibu, kita lanjut. Nih, terus yang kedua, setelah melaksanakan kegiatan wawancara, jangan lupa Bapak Ibu mengisi umpan balik. Jadi umpan balik itu nanti akan muncul di SIM PKB Bapak Ibu setelah kurun waktu 1,5 sampai 1 jam. Itu silakan diisi sesuai dengan fakta yang Bapak Ibu alami ketika Bapak Ibu melaksanakan wawancara. Contoh di sini, asesor melakukan penjadwalan ulang. Kalau Bapak Ibu tidak melaksanakan berarti dijawab tidak pernah. Tuh, saya lanjut. Nah, Bapak Ibu,
yang perlu kita pahami bersama, yang perlu kita siapkan adalah unsur yang dinilai dalam wawancara tersebut. Kita harus mempunyai dasar dari jawaban yang akan kita sampaikan ke asesor. Apa saja Bapak Ibu? Jadi sesuai dengan petunjuk umum yang saya pelajari pada pengumuman slide tahap 1 CGB Angkatan 9, bahwasanya unsur yang dinilai adalah tujuan atau misi kita sebagai seorang pendidik. Jadi jawaban silahkan Bapak Ibu arahkan menuju visi dan misi kita sebagai seorang pendidik. Yang kedua, tunjukkan daya juang atau resiliensi dari Bapak Ibu ketika Bapak Ibu menghadapi hambatan atau tantangan ketika melaksanakan pembelajaran di sekolah. Terus berikutnya Bapak Ibu yang perlu kita tekankan bahwasanya dalam semua jawaban itu menggambarkan pembelajaran yang berkelanjutan. Jadi bukan pembelajaran yang sesaat. Terus berikutnya kita tidak lupa dalam proses pembelajaran kita juga harus berprinsip mengembangkan orang lain, baik mengembangkan anak didik maupun mengembangkan teman-teman sejawat sama-sama guru. Terus Bapak Ibu di sini juga akan ditanyakan terkait dengan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang bijak tentunya bisa Bapak Ibu sampaikan ketika Bapak Ibu banyak berpengalaman ketika dalam proses pembelajaran. Nah, berikutnya Bapak Ibu tip dan triknya untuk sebagai dasar untuk menjawab pertanyaan adalah membangun hubungan yang positif. Jangan sampai Bapak Ibu memberikan jawaban yang menimbulkan perpecahan di antara Bapak Ibu guru, teman sejawat maupun juga lingkungan. Nah, terus di sini dalam jawabannya Bapak Ibu juga harus mengembangkan inisiatif dalam sebuah pengambilan tindakan. Yang terakhir tentunya kematangan etika. Bagaimana cara kita menjawab, bagaimana tutur bahasa kita, itu nanti akan menjadikan poin penilaian tersendiri dari asesor. Oke, saya lanjut Bapak Ibu. Nah, dari semua uraian yang sudah saya sampaikan tadi, Bapak Ibu, di sini saya mencoba merangkum beberapa pertanyaan yang sempat saya tulis dari pengalaman teman-teman maupun dari pengalaman saya sendiri ketika saya melaksanakan wawancara calon guru penggerak angkatan 4 yang kemarin. Jadi yang pertama seperti ini Bapak Ibu, asesor akan mempersilahkan kita memperkenalkan diri secara singkat, nama, domisili, dan instansi bekerja. Nah, untuk itu silahkan Bapak Ibu menjawab sesuai dengan kondisi yang ada. Terus pertanyaan berikutnya, biasanya asesor juga meminta kita menceritakan pengalaman Bapak Ibu guru semuanya selama menjadi guru. Jadi silahkan diceritakan sesuai dengan pengalaman yang ada. Dan ketika Bapak Ibu guru mendapatkan tugas tambahan, itu juga tolong juga disertakan. Nah, bagaimana untuk Bapak Ibu yang belum pernah mendapatkan tugas tambahan, Bapak Ibu mungkin bisa menceritakan ketika Bapak Ibu diberikan tugas oleh kepala sekolah untuk pendampingan anak-anak pada kegiatan-kegiatan lomba atau kegiatan-kegiatan yang lain. Terus berikutnya, asesor juga akan menanyakan kepada kita, apa motivasi Bapak Ibu mengikuti guru penggerak? Nah ini Bapak Ibu, saya kira banyak sekali motivasi-motivasi dari yang Bapak Ibu guru miliki ketika mendaftarkan diri sebagai guru penggerak.
mungkin Bapak Ibu termotivasi oleh teman-teman yang sudah terlebih dahulu mengikuti pendidikan guru penggerak. Ternyata teman-teman yang mengikuti guru penggerak itu banyak melakukan perubahan, bisa melaksanakan, dia bertindak sebagai pemimpin pelajaran dan lain sebagainya. Dan mungkin juga motivasi lain yang ada di sini, silakan Bapak Ibu sampaikan. Terus berikutnya, biasanya asesor juga akan bertanya, apakah kelebihan yang Bapak Ibu miliki? Nah, di sini Bapak Ibu silahkan mengeksplor kelebihan yang dimiliki oleh Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu punya kelebihan di bidang seni, sehingga biasanya ketika ada kegiatan seni di sekolah, Bapak Ibu diberikan tugas sebagai koordinatornya. Atau mungkin Bapak Ibu punya kelebihan di bidang olahraga. Silakan itu juga disampaikan. Termasuk ketika ada pertanyaan di sini, saatnya Bapak Ibu untuk menyampaikan prestasi-prestasi Bapak Ibu yang sudah pernah dilaksanakan. Nah, berikutnya asesor juga akan bertanya yang dari pengalaman yang pernah saya alami, apa kesulitan terbesar yang Anda alami saat mengajar? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu menunjukkan daya juang Bapak Ibu ketika menemui hambatan-hambatan yang ada di sekolah maupun saat melaksanakan pembelajaran. Jangan sampai kita menunjukkan sebagai guru yang temperamental sehingga kita harus marah dengan anak-anak dengan memberikan hukuman-hukuman yang tidak sesuai dengan kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Atau mungkin kita memberikan jawaban yang memberikan gambaran bahwa kita adalah seorang guru yang sering bermasalah dengan teman-teman sejawat. Jadi itu sebisa mungkin Bapak Ibu memberikan jawaban yang bisa menginspirasi kita bisa menyelesaikan hambatan-hambatan yang ada sehingga kegiatan pembelajaran bisa berjalan dengan bagus sesuai yang diharapkan. Terus biasanya dari pertanyaan yang saya rangkum dari asesor juga bertanya, bagaimana cara Anda mengembangkan diri? Nah, pada saat ini Bapak Ibu bisa menjawab dengan pengembangan diri yang pernah Bapak Ibu lakukan. Misalnya dengan mengikuti diklat, baik online maupun offline. Juga ketika Bapak Ibu mengikuti lomba-lomba, itu adalah bagian dari pengembangan diri. Bahkan pengembangan diri juga bisa dilaksanakan ketika kita melaksanakan kolaborasi bersama dengan teman-teman sejawat. Oke, berikutnya pertanyaan yang disampaikan oleh asesor adalah apa yang Anda lakukan untuk membuat perubahan. Nah, Bapak Ibu untuk menjawab ini tentunya kita harus berdasar dengan pengalaman yang sudah pernah kita lakukan. Nah, pada saat itu saya masih ingat saya membuat sebuah perubahan di sekolah saya karena anak-anak adalah dari dari sekolah SMK yang notabene anak-anak setelah lulus itu harus bekerja, maka di sini saya menyiapkan program kesemaptaan bekerja sama dengan TNI. Harapannya di sini anak-anak mempunyai mental yang kuat, fisik yang kuat ketika harus bekerja, ketika lulus harus bekerja. Nah, Bapak Ibu yang dari jenjang SMP maupun jenjang SD juga ataupun TK bisa menjawab dengan hal-hal yang tentunya
bisa membuat perubahan di sekolah. Contoh misalkan teman-teman yang dari jenjang SD terkait dengan cara membaca anak-anak, Bapak Ibu guru bisa membuat contoh dengan jelas bagaimana cara proses pembelajaran cara membaca dengan anak-anak dengan metode yang bisa dilaksanakan di jenjang SD kelas 1. Itu saya kira juga merupakan sebuah perubahan. Terus berikutnya biasanya asesor juga akan bertanya, ceritakan pengalaman Anda saat melakukan kolaborasi. Nah, Bapak Ibu, di sini kegiatan kolaborasi banyak sekali Bapak Ibu laksanakan. Contohnya di sini saya biasanya kalau ada program sekolah, contoh peringatan ulang tahun itu juga saya melaksanakan kolaborasi. Sehingga di situ saya menguraikan. Nah, Bapak Ibu juga bisa mengambil contoh ini. Mungkin Bapak Ibu ketika pelaksanaan lomba itu berkolaborasi dengan pihak-pihak lain. Contoh kalau mungkin ada lomba baris berbaris, Bapak Ibu bisa mendatangkan dari pihak-pihak tertentu terkait dengan lomba yang akan diikuti. Itu juga merupakan sebuah wujud kolaborasi. Nah, ketika beberapa Bapak Ibu guru mungkin ada yang merasa saya tidak pernah berkolaborasi, sedikit apapun, sekecil apapun itu tolong panjenengan sampaikan, walaupun kolaborasinya itu adalah terkait dengan pembelajaran. Contoh untuk anak-anak TK terkait dengan cara menggambar bentuk. Nah, Bapak Ibu terkait dengan ini juga bisa berkolaborasi dengan wali murid. Seperti itu, sehingga itu juga merupakan wujud kolaborasi yang bisa Bapak Ibu sampaikan kepada asesor. Oke, saya lanjut Bapak Ibu. Nah, ternyata dari saya hanya sekian Bapak Ibu. Selanjutnya nanti akan disampaikan oleh teman saya Bapak Khairuddin. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Mungkin setelah ini bisa dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Dari saya sekian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa sekali Ibu Sri. Ya, ternyata inilah realita yang kita hadapi ya Ibu Sri ya. Kadang tidak selalu mulus, kadang kita menemukan satu masalah, tetapi kita harus cepat ambil tindakan, ambil solusi. Termasuk daya juang ini. Betul sekali, sudah terbukti nih ya Bapak Ibu secara tidak langsung kita menunjukkan daya lenting ya nama lainnya ya, daya lenting Ibu guru penggerak untuk saat ini Ibu guru penggerak. Saya yakin ke depan juga nanti Bapak Ibu calon guru penggerak tentunya juga akan ini mendapatkan ujian-ujian untuk menguatkan kita, untuk meningkatkan daya lenting kita semua. Wah, ini luar biasa dari Ibu Sri Utami. Terima kasih sekali lagi Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu. Sama-sama Ibu ya. Mohon maaf juga. Luar biasa, sangat jelas pemaparannya. Sangat jelas sekali. Tak lupa juga saya sampaikan selamat datang, selamat bergabung bagi Bapak Ibu yang mungkin baru saja bergabung, Bapak Ibu guru hebat. Oke. Jadi mungkin nanti di kolom komentar juga nanti akan disematkan link YouTube yang mungkin bisa disimak oleh Bapak Ibu yang mungkin datang agak terlambat bergabungnya, agak terlambat begitu nggih, Pak Tio nggih. Nggih, Loro, siap. Dan terima kasih. Itu tadi merupakan pengalaman pribadi dari Bu Sri itu. Saya amati itu pengalaman pribadi. Luar biasa Karena pengalaman Pak Tio, Bu Sri ya luar biasa. Tadi itu berbeda dengan pengalaman kita saat wawancara. Jadi bagi teman-teman saya mengacunya pada jangan terpaku pada satu itu referensi aja, referensi menurut saya itu. Pengalaman luar biasa itu. Jadi bisa disiapkan apabila nanti ya kemungkinan ada itu sudah ada kerontongan gitu nggih Bu Ana nggih.
Iya Pak monggo Dio, buat lanjut. Inge, terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, kita Kita lanjutkan untuk narasumber yang kedua, yaitu Bapak Muhammad Khairuddin, SPD SD. Kepada beliau disilakan. Monggo Pak. sudah berkolaborasi di Terima kasih Bu Ana Sukasih. Juga dari Pak Juli selaku host tadi yang sudah membawa kami semua di sini terlarut dalam nuansa sarasehan. Sarasehan yang asik sekali ini. Juga rekan saya Bu Sri Utami yang tadi sudah dengan jelas memaparkan tips triknya. Terus ini saya mau menyampaikan apa ya begitu. Saya berpikir begitu ya. Tadi sudah disampaikan banyak sekali oleh teman kami. Baik, selamat sore, salam sehat dan bahagia untuk Bapak Ibu semuanya. Ini khususnya yang bagi Bapak Ibu teman-teman calon guru penggerak angkatan yang ke-9 ini. Semoga selamat sore juga Pak. Salam kenal. Salam kenal nggih. Semoga semua nanti diberikan kemudahan dan kelancaran nggih Bapak Ibu nggih. Amin. 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 Dan nanti lolos. Sehingga semuanya nanti bisa mengikuti pendidikan guru penggerak. Di sini sebagaimana yang disampaikan oleh saudara moderator, tadi perkenalkan saya Muhammad Khairuddin, guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Blitar yang saat ini bertugas di UPT SDN Biro 2 Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar. Sesuai dengan topik kita pada sore hari ini yaitu mengangkat trik tips terkait wawancara ya, nanti seleksi wawancara. Tadi sudah banyak sekali disampaikan oleh rekan kami Bu Sri Utami, sehingga di sini saya tidak banyak yang ingin saya sampaikan, hanya meng-highlight saja apa yang tadi dipaparkan oleh Bu Sri Utami. Tadi sudah disampaikan mulai dari persiapan hingga pada kegiatan wawancaranya seperti apa hal-hal apa yang perlu kita siapkan dan bagaimana kita menjawab pertanyaan-pertanyaan. Tadi sudah banyak diberikan pengalaman dari Bu Sri Utami, juga dari teman-teman yang lainnya yang dulu sudah mengikuti seleksi. Nah ini saya ingin bercerita Bapak Ibu, juga mungkin nanti bisa menambah referensi ketika pada waktu itu kalau tidak salah tahun 2021 saya pertama kali mendengar guru penggerak ini sudah diawali dari tahun 2020 akhir itu kalau tidak salah, itu ada program dari Pak Menteri Pak Nadiem itu terkait guru penggerak. Saya dapat kabar itu dari medsos ya, itu saya dengar itu, saya coba cari informasi begitu. Nah ini lucunya Bapak Ibu, pada saat itu semangat sekali itu masih kalau nggak salah itu guru penggerak angkatan kedua atau ketiga itu ya. Saya coba daftar, loh kok nggak ada, saya buka SIM PKB gitu. Loh nama saya kalau tidak ada itu, saya itu protes dengan cara kirim email Bapak Ibu. Kirim email ke sana loh, nggak tahu pokoknya ya, ke kementerian ya intinya. Loh Pak ini saya tertarik sekali ingin ikut, tapi kok saya kok tidak bisa ikut. Nah itu dapat jawaban, dapat balasan, alhamdulillah Bapak Ibu. Jawabnya itu begini, loh Bapak sabar, ini kan semuanya sudah ada wilayah-wilayahnya, mungkin Bapak belum waktunya untuk zona yang nanti mendapatkan jatah itu. Nah setelah saya angan-angan begitu Bapak Ibu, ternyata saya yang kurang literasi Bapak Ibu. Jadi di situ kemudian saya coba browsing lagi gitu ya. Nah akhirnya saya ketemu ternyata Kabupaten Blitar itu masuk angkatan yang ke-4. Nah disitulah saya itu dengan semangat membara itu karena ya memang karena apa ya, penasaran begitu ya, seperti apa guru penggerak, apalagi setelah nonton video-video itu yang ada yang di share itu bagi teman-teman luar biasa perjuangannya, saya tertarik juga. Nah mungkin
berangkat dari sinilah Bapak Ibu yang dikatakan moto guru penggerak, tergerak, bergerak dan menggerakkan itu. Saya mulai tergerak Bapak Ibu. Tergerak untuk ikut daftar CGP, di mana pada saat itu khususnya di Kabupaten Blitar bagi saya dan teman-teman angkatan 4 itu masih apa ya, minim informasi begitu ya. Karena ya jarang-jarang ini diperdengarkan, apalagi Bapak Kepala Sekolah saya pun juga belum tahu apa itu guru penggerak. Ketika saya minta rekom itu pun juga harus menjelaskannya pada waktu itu. Nah, sehingga pada saat saya daftar seleksi tahap 1 itu, terus saya dinyatakan lolos. Wah, luar biasa di situ saya bersyukur sekali ya, bersyukur sekali. Ini seakan-akan kayak lolos CPNS itu loh Bapak Ibu, senengnya gitu ya. Ada nama saya dan teman-teman yang lainnya. Namun demikian pada waktu itu perjuangan masih belum berakhir karena harus mengikuti tahap berikutnya. Di mana yang membedakan pada tahap 1 itu dengan yang teman-teman yang sekarang mungkin ya. Dulu itu ada apa itu Bu Ana? Bu Ut, itu tes ya, ada bakat skolastik ya. TBS ya Pak salah. Itu ya pokoknya ya. Iya, TBS yang terakhir itu. Betul, Masya Allah, itu harus berjuang dengan waktu juga. Nah, disitulah ternyata kita ini sudah mulai apa ini ya, terlatih dengan ini, dibuat dakdikduk begitu, sedakdikduk ketika mau wawancara begitu. Nah, kemudian ketika kalau nggak salah itu masuki di bulan Juli dan Agustus untuk seleksi simulasi mengajar dan kemudian wawancara. Nah, di situ kebetulan pada waktu itu sedang gencar-gencarnya COVID ya, COVID yang sedang melanda, termasuk saya pada saat itu yang termasuk tersuspek kena terjangkit itu. Nah, dengan kondisi yang kurang fit, saya berusaha saya harus bisa menembus ini, saya harus bisa lolos di sini. Inilah Bapak Ibu, kita kalau saya rasakan dari sekarang, kita memang perlu yang namanya apa ya, semangat nggih Bapak Ibu nggih. Semangat untuk kita nanti karena sudah kita niatkan untuk bisa lolos, apalagi sudah lolos tahap 1 itu luar biasa Bapak Ibu, harus apa ya, seleksi sekian ribu. Nah, setelah masuk itu saya ya eman kalau nanti ini tidak saya perjuangkan, maka ini saya siapkan dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu. Nah, disitulah kemudian ketika waktu wawancara dengan kondisi yang kurang fit pun, saya berusaha menunjukkan di depan asesor itu kalau saya sedang baik-baik saja, padahal saat itu saya membawa aja nggak ke bawah Bapak Ibu, bener ini. Seperti apa ya, jadi ya itulah mungkin saya juga tersangkit COVID pada waktu itu. Nah, tapi saya di hadapan asesor, 2 asesor itu berusaha tenang. Saya masuk itu dengan tersenyum, padahal di dalam sini itu dakdikduknya luar biasa. Saya ingat sekali pada waktu itu ada 2 asesor. Cek. Ya, sudah terdengar lagi, Pak Ya D. Allah. Sempat berhenti sejenak. Iya, tiba-tiba tadi sinyal hilang. Nah, ini Bapak Ibu. Ya. Ini termasuk yang ingin saya sampaikan, kendala-kendala seperti sinyal seperti ini. Nah, ini perlu kita antisipasi ya Bapak Ibu. Tadi saya juga sempat apa ini ya, panik ketika tadi Bu Utami minta saya untuk set screen. Ketika saya mau mencoba set screen, tiba-tiba saya malah justru hilang ini tadi. Ketika hilang itu ternyata saya cek wifi saya tiba-tiba hilang sinyal. Nah, saya mau coba tethering dengan HP. Nah, ternyata HP saya juga kuotanya habis ini. Nggak terasa. Waduh, saya panik ini tadi keluar sampai nyari ibunya anak-anak coba untuk menghubungi penyedianya wifi itu. Terus ternyata alhamdulillah sudah bisa lancar lagi. Nah, ini
juga salah satu yang mungkin tips kita Bapak Ibu agar kejadian seperti ini saat wawancara ini nanti tidak terjadi, nggih. Jadi kita benar-benar antisipasi. Kita mungkin sudah siap WiFi, tetapi bisa jadi karena itu juga kendala teknis juga tidak kita tahu. Cek. Iya, bagus Bapak. Iya Pak D, bagus. Ya. Pak Fatir, ini tadi sinyalnya juga kurang bagus. Yes. Iya, jadi nanti Bapak Ibu bisa persiapkan HP kuota internet ya, nanti mungkin bisa di tethering begitu, itu untuk antisipasi saja, agar kejadian seperti saya barusan ini tidak terjadi pada Bapak Ibu nanti pada saat wawancara nanti, begitu Bapak Ibu. Nah, ini meng-highlight dari tadi Bu Sri Utami yang perlu kami sampaikan di sini. Yang pertama yang jelas kita karena sudah niatkan untuk ikut seleksi calon guru penggerak, maka yang pertama tadi perbanyaklah mencari informasi tentang guru penggerak Bapak Ibu. Di kanal YouTube banyak sekali, panjenengan bisa mengakses di sana untuk memperkaya referensi. Jadi ini perlu untuk kita siapkan sebagai bekal kita. Kenapa? Karena dengan kita memiliki bekal yang cukup, maka kita nanti akan tampil yakin, percaya diri Bapak Ibu. Dengan percaya diri, itu kita akan punya sikap tenang. Nah, kenapa tenang ini sangat diperlukan? Karena kalau kita tidak terbiasa dengan wawancara, biasanya itu ada grogi, begitu, karena nanti namanya wawancara langsung itu kita tidak tahu apa yang akan ditanyakan. Terus kita juga belum kenal beliau, para asesor itu nanti seperti apa orangnya. Dengan kita mempersiapkan diri, materi yang kita siapkan sudah siap, maka kita akan jauh lebih tenang. Tenang ini akan menghantarkan kita step by step, ketika pertanyaan demi pertanyaan disampaikan, kita akan bisa menjawabnya itu dengan lancar begitu nggih Bapak Ibu. Tetapi kalau kita sudah kondisinya nggak tenang, seberapa besar pun persiapan kita, tulisan sudah ditempel di mana-mana gitu ya misalkan, untuk persiapan itu, kita bisa ngeblank Bapak Ibu. Kalau sudah ngeblank itu, waduh, ini fatal biasanya. Ditanya sudah semakin freeze, kita suaranya gemeteran, nggak jelas begitu. Ditanya A, jawabnya B, semakin kacau. Nah ini biasanya Pak Asesor itu terus off kamera, biar ini membantu kandidat ini nanti bisa tenang biasanya. Seperti itu. Nah kalau sudah kelihatan tenang, nah biasanya akan dilanjutkan. Jadi sekali lagi, untuk asesor itu pada dasarnya yang saya alami nggih Bapak Ibu, tidak ada yang menyeramkan. Semuanya ramah-ramah, asik sebenarnya. Tapi ya tergantung kita nggih, tergantung kita bagaimana mempersiapkan diri kita dengan kondisi seperti itu, kita bisa tenang atau tidak, begitu. Nah ini pengalaman saya. Jadi dari 2 asesor itu yang saya tangkap, asesor 1 itu biasanya akan bertanya terkait informasi umum guru penggerak. Jadi hal-hal wawasan kita tentang guru penggerak nanti akan digali dari asesor 1. Dan untuk asesor 2 itu biasanya akan menggali tentang personal kita. Ya, tadi yang disampaikan banyak sekali tips-tipsnya dari Bu Utami tadi, kita akan digali pengalaman kita, pengetahuan kita sesuai dari esai yang kita tuliskan. Maka di situ perlu sekali kita siapkan yang namanya ketenangan. Ada yang mengatakan bahwasanya asesor 2 atau salah satu asesor itu ada itu dari unsur psikolog, sehingga itu akan melihat kejiwaan kita, kesiapan mental kita. Nah, dari sisi gelagat kita itu ya, itu biasanya sudah bisa terbaca kalau itu memang seorang psikolog yang bertanya kepada kita. Maka tipsnya ketika kita diwawancara, hendaknya pandangan kita itu fokus kepada penanya, pada asesor.
Jadi jangan terkesan kita itu melihat ke atas, ke samping atau kemana gitu, itu nanti kesannya kita itu sedang nyari-nyari apa ya, tulisan-tulisan kecil mungkin atau mungkin bertanya, itu nanti malah justru jadi catatan itu. Jadi sebisa mungkin kita tatap, kita hadapi pertanyaan demi pertanyaan itu dengan senyum, dengan tenang, begitu nanti akan lebih meyakinkan Bapak Ibu. Itu mungkin salah satunya. Jadi nanti ketika ditanya oleh asesor, jangan segera buru-buru menjawab. Diam sesaat, senyum, begitu, meyakinkan intinya kita tujuan kita meyakinkan, kita jawab dengan mantap, Bapak Ibu. Kita jawab. Nah, ketika kita tenang, diam sesaat itu sebenarnya juga sambil mempersiapkan jawaban yang mau kita siapkan. Dengan ketenangan nanti insya Allah akan lancar Bapak Ibu. Ya, itu terkait nanti pada waktu sesi wawancara. Terus selebihnya ini sudah banyak sekali tadi disampaikan oleh rekan kami, sehingga tidak eloklah kalau saya perpanjang pada sesi ini, akan lebih elok kalau kita lengkapi dengan sesi tanya jawab. Mungkin itu saja dari saya, Bapak Ibu, terima kasih atas atensinya. Kita berlanjut pada sesi tanya jawab, nggih. Sementara itu yang bisa kami sampaikan. Monggo waktu saya kembalikan kepada Bu Ana. Terima kasih Pak Din, luar biasa juga ini. Ternyata daya lentingnya juga sangat tinggi, apalagi tadi keadaan sakit, ternyata harus menunjukkan sikap yang profesional, seperti baik-baik saja begitu ya. Ini nggak mudah tentu saja ya Pak Din ya. Luar biasa ya Bapak Ibu. Iya. Bu Ana, Iya Pak lagi, Yuli. Bu Ana. Iya Pak Tio. Tadi kan Bu Sri tadi kan daya lentingnya kan yang saya mati ya, langsung gercep pakai HP, wah gitu ya. Cuma Iya. on. Nah ini Pak Khairuddin ini juga lentingnya luar biasa. Begitu sinyal wifi-nya mati, langsung connect catering. Ternyata cateringnya kuotanya habis. Langsung cari kafe ngopi. Ternyata bukan cari, saya tadi cari sinyal di kafe untuk ngopi. Ternyata istrinya dicari suruh berikan pulsa. Wah, dan langsung gercepnya luar biasa. Gitu, Ana, monggo. Iya Pak Tio. Lanjut. Benar sekali tadi secara tidak langsung juga mengingatkan kepada Bapak Ibu kandidat calon guru penggerak ya angkatan 9 yang berarti nanti harus menyiapkan segala sesuatunya termasuk tadi nggih keadaan jaringan, kemudian mungkin bahkan kalau dimungkinkan kadang terjadi listrik mati bisa juga menyiapkan ini Pak ya genset atau apa, bahkan mungkin seperti itu. Jadi memang benar-benar harus disiapkan semaksimal mungkin. Luar biasa Pak Din, terima kasih. Baik Bapak Ibu, selamat datang juga bagi yang baru bergabung di komunitas kami, komunitas Peta Mahardika, yaitu komunitas yang terdiri dari guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Blitar. Untuk yang selanjutnya, ini sesi yang sangat asik sekali, nggih. Sesi saling tanya jawab. Ya, nanti Bapak Ibu dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaan kepada narasumber, nggih. Namun sebelum menyampaikan, tolong nanti diperkenalkan diri dan juga sekolah asalnya, begitu. Baik, segera kita mulai ya Pak Tio ya, untuk sesi tanya jawab, nggih. Siap, ikan sepat, ikan gabus. Lebih cepat, lebih bagus. Siap, cakep. Ini Ibu ada Ibu Sulasih sudah raise hand, monggo. Mari Ibu Sulasih, waktu disilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Sulasih dari UPT SD Negeri Sanan Kulon 3. Ibu, Bapak, di sini saya ingin bertanya terkait dengan informasi umum. Jadi menurut pengalaman dari Bapak Khairuddin tadi, jawaban apa yang Bapak paparkan saat menjawab pertanyaan tentang informasi umum tentang guru penggerak. Mungkin itu nanti bisa membuat kami lebih, yang sebelumnya cuma punya gambaran sedikit, jadi punya wawasan yang lebih banyak. Lalu saya membaca di kolom chat ada info nanti akan di-share di grup besar. Nah, apakah di sini ada grup WA atau apa yang mungkin bisa saya ikuti, linknya bisa di-share di
chat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Dim dan Ibu Sri mungkin langsung dijawab atau kita tampung terlebih dahulu? Tampung dulu aja, Bu. Pak Khairuddin gimana? Bagaimana Pak Din? Oh ya, oke, siap. Kita tampung dulu. Langsung aja gitu, monggo. Bagaimana Terima Pak Tio? kasih. Oke. Ya, monggo Langsung Bapak. aja, Bu. Monggo. Ya, siap. Langsung saja, satu pertanyaan jawab. Bagaimana Bu Ana? Langsung ya? Iya Bapak, langsung monggo. Terima kasih Bu Sulasi atas pertanyaannya terkait kesiapan kita dalam mempersiapkan seleksi wawancara ini ya. Tadi yang ditanyakan terkait informasi umum guru penggerak. Nah, ini apa yang harus kita siapkan? Begini Ibu Sulasi dan Ibu yang lainnya. Kita kan sudah kita niatkan untuk ikut seleksi guru penggerak ini ya. Mau tidak mau kita sudah akan terjun di dalam guru penggerak. Maka kita harus tahu kenapa sih pemerintah meluncing ini guru penggerak, untuk apa dan sebagainya. Nah, ini harus kita tahu dulu. Nah, karena nanti di dalam pendidikan guru penggerak itu ada kompetensi yang nanti harus kita kuasai, harus kita punya ketika nanti mengikuti seleksi guru penggerak. Maka kompetensi itu pada tahapan-tahapan seleksinya itu pun sudah dirumuskan di SIM PKB Panjenengan itu dalam bentuk pertanyaan esai. Nah, mulai dari A sampai Z sampai terakhir itu sudah diberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah nanti kompetensi yang akan dikuasai oleh seorang guru penggerak. Nah, kita sebagai calon guru penggerak ini apalagi angkatan 9 ini sudah banyak, kalau kita mau cari referensi dari angkatan-angkatan sebelumnya, maka akan lebih tepat kalau nanti angkatan 9 ini juga mencari referensi dari tujuan pemerintah mengadakan kegiatan pendidikan guru penggerak ini. Jadi kalau tadi kita highlight dari Bu Sri Utami tadi ya, kompetensi guru penggerak yang ditanyakan di situ, itu nanti pada akhirnya ketika panjenengan lolos di seleksi guru penggerak, akhirnya mengikuti pendidikan guru penggerak, itu ada modul-modul yang tertata dari modul 1.1 nanti sampai 3.3 kalau nanti masih sama dengan yang dulu, itu semua sudah runtut kompetensi yang akan disampaikan kepada kita, yang akan kita pelajari, mulai dari kompetensi bagaimana menjadikan diri ini sebagai guru yang bisa menghantarkan anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaannya hingga pada akhir pengambilan keputusan, juga membuat program-program yang berdampak dan sebagainya. Nah, ini akan lebih elok kalau kita persiapkan dari awal. Panjenengan bisa mencari atau membaca atau berliterasi dari browsing itu juga bisa. Dengan itu nanti panjenengan akan siap ketika nanti ada pertanyaan terkait informasi umum terkait guru penggerak. Mungkin itu sementara yang bisa saya sampaikan. Baik, mungkin Ibu Sri menambahkan, monggo. Oke, Bu Ana, terima kasih. Jadi saya sangat setuju dengan yang disampaikan oleh Pak Khairuddin. Mungkin saya hanya menggarisbawahi Ibu bahwasanya terkait dengan kompetensi guru penggerak, penjenengan arahkan terkait dengan jawaban yang akan disampaikan oleh asesor. Yang saya sampaikan tadi terkait visi sebagai guru,
daya juang, pengambilan keputusan, mengembangkan orang lain, mengembangkan diri, termasuk juga etika dan juga dalam pengambilan keputusan dan berkolaborasi. Itu tunjukkan bahwa kompetensi itu penjenengan miliki. Itu nanti pasti akan memberikan catatan yang luar biasa bagi asesor. Mungkin demikian Bu Ana. Terima kasih Pak Din dan Ibu Sri. Bagaimana Ibu Sulasi? Bisa diterima nggih? Baik, sudah sangat jelas pemaparannya. Terima kasih. Alhamdulillah. Tapi pertanyaan yang kedua tadi belum dijawab. Apakah ada iya, grup benar besar sekali. gitu? Oh, yang Mohon untuk maaf. ini ya? Iya, Ibu Sulasi, untuk link YouTube-nya ya? Iya, tadi kan ada yang Oke. di-share gitu, terus ada grup besar gitu. Oke. Jadi ada link untuk calon ini ya, untuk calon atau kandidat calon guru penggerak angkatan 9. Ada grup WA-nya ada, nanti mungkin bisa juga dibagikan. Untuk link YouTube-nya juga nanti akan di-share juga di sini Ibu, di kolom chat begitu nggih? Baik, terima kasih, sangat jelas sekali. Sama-sama, siap. Nggih. Baik, untuk yang kedua kami silakan Ibu Dita Ameliana untuk menyampaikan pertanyaannya. Monggo, Ibu Dita. Iya, baik. Terima kasih Bu Ana sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengajukan satu pertanyaan saja, Bu. Jadi begini, terkait tadi yang disampaikan oleh Ibu Sri ya tentang pengalaman-pengalaman yang harus disampaikan ketika nanti sesi wawancara. Apakah boleh pengalaman yang saya sampaikan itu berdasarkan pengalaman saya ketika mengajar di sekolah yang lama? Jadi beda jenjang gitu Bu, karena semenjak tahun 2022 kemarin saya pindah jenjang yang asalnya SMK menjadi SMA. Karena kebetulan untuk pengalaman yang saya dapatkan itu terbilang masih banyak di sekolah yang lama Bu. Apakah boleh gitu Bu? Nah, mungkin itu saja pertanyaan saya. Terima kasih Bu Ana sebelumnya. Iya, baik, terima kasih. Ibu Dita dari mana? Dari sekolah mana? Oh iya. Maaf, saya dari SMA Negeri 2 Padalarang, Bu, di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Luar biasa. Iya. Baik, tadi yang ditanyakan ialah apakah boleh ketika wawancara nanti menyampaikan pengalaman yang dimiliki tetapi berasal dari sekolah lama, gitu ya, Bu Dita ya? Betul ya? Iya, betul Bu Ana. Iya, betul sekali. Iya. Mari, monggo Ibu Sri atau Pak Din menjawab terlebih dahulu. Terima kasih Mbak Ana, luar biasa menarik. Saya pun akhirnya menjadi terinspirasi. Ternyata Bu Dita Ameliana yang nun jauh di sana juga bisa mengakses kita, Bu Ana, luar biasa. Selamat sore Bu Dita. Iya, selamat sore Bu Sri. Semoga wawancaranya lancar dan bisa lolos menjadi peserta CGP Angkatan 9 ya Bunda. Amin, amin. Terima kasih Bu. Jadi begini Bunda, terkait dengan pengalaman yang ditanyakan oleh asesor itu adalah pengalaman di 2-3 tahun terakhir. Jadi menurut saya ketika pengalaman yang Ibu ceritakan itu adalah kisaran di 2-3 tahun terakhir tidak masalah. Kalaupun Ibu mendapatkan pengalaman dari jenjang sekolah yang berbeda. Dari sekolah lama yaitu SMK maupun sekolah SMA. Demikian Bunda, terima kasih. Iya baik, terima kasih Bu Sri atas jawabannya. Ya, sudah sangat ini ya Bu Dita, sangat melegakan begitu nggih? Iya, ya Bu, soalnya kan saya yang dikhawatirkan oleh saya itu ketika saya menyampaikan asal sekolah saya yang sekarang itu dari SMA, ternyata saya menyampaikan pengalaman itu berdasarkan sekolah lama di SMK, takutnya memang jadi tanda tanya untuk asesor yang akan mewawancarai saya nanti Bu, jadi makanya daripada saya khawatir, ya sudah saya tanyakan saja sekarang. Iya, terima kasih Bu Dita, semangat selalu. Iya Mudah-mudahan Ibu, lancar terima nanti. kasih, amin. Terima kasih banyak Bu Ana. Sama-sama. Ya, untuk selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Ibu Elia Rohmawati.
untuk menyampaikan pertanyaan. Atau mungkin sebelumnya mohon maaf Pak Din mau menambahkan ya dari pertanyaannya Ibu tadi yang dari Padelarang ini tadi. Wah, jauh loh ini Pak Din. Ya. Tadi jawaban saya pun juga sama dengan Bu Sri Utami tadi sebenarnya Bu Ana. Jadi memang benar itu oleh asesor akan ditanyakan pengalamannya adalah 2-3 tahun terakhir. Jadi itu entah berbeda jenjang atau apapun, yang penting nanti disampaikan apa adanya. Nah, bahkan saya pun yang kemarin itu juga ikut seleksi calon CPP ya pada waktu wawancara. Ini masih belum pengumuman Bu Ana. Nah, di situ juga saya sampaikan pengalaman 2-3 tahun terakhir itu malah saya sampaikan 1 tahun berjalan ini ketika ketika saya dengan posisi saya kan saya sebagai kepala sekolah ya Bu Ana untuk 1 tahun ini. Nah, yang 1 tahun sebelumnya atau 2 tahun sebelumnya itu sebagai guru itu juga saya sampaikan. Jadi saya sampaikan dengan apa adanya. Bahasanya ketika saya sebagai guru, saya mengajar seperti ini dan sebagainya. Kemudian 1 tahun terakhir ini karena saya sudah tidak lagi mengajar sebagai guru, saya juga ceritakan pengalaman saya sebagai kepala sekolah. Jadi saya kira kok tidak masalah kalau ketika kita menyampaikan terkait itu apa yang sudah kita lakukan di sekolah lama dengan sekolah yang baru. Itu Ibu Ana. Oke, terima kasih Pak Din. Ini Bu Dita makin mantap ini. Baik, ya, Bu. Ibu Elia. Ibu Elia, mohon maaf terjeda sejenak ya itu tadi. Monggo Ibu Elia, waktu disilakan. Nggih, terima kasih Bu Ana Sukasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Ibu Elia Rahmawati dari TK Al-Hidayah Bekatan 5, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar. Hal yang ingin saya tanyakan yaitu dari Ibu Sri Utami tadi nggih, itu kan poin-poin yang disampaikan antara yang ditanyakan oleh asesor kepada kita itu kan kurang lebih seperti yang kita isikan di esai ketika kita mendaftar ya Bu, atau kita di tahap seleksi di tahap pertama. Itu jika jawaban kita tidak sama persis dengan apa yang kita sampaikan di awal itu apa diperkenankan Bu? Mohon maaf, ini sepertinya saya lupa ingat soalnya saya tipe orang yang gimana ya Bu, nggak mau belajar kalau saya itu nggak butuh gitu loh Bu. Dan saya itu kurang bisa memahami hal-hal yang baru. Biasanya teman saya sudah paham, saya belum paham, baru masih belajar lagi, nanti baru paham di belakangan. Mohon maaf, itu salah satu kekurangan saya. Jadi saya mohon penjelasannya. Sebelumnya saya terima kasih. Baik Ibu Elia. Tadi pertanyaannya berarti apakah ketika wawancara nanti jawaban yang disampaikan itu harus sama persis dengan isi kita ketika di seleksi tahap 1, begitu ya Ibu ya? Benar? Iya Bu, iya. Oke. Baik Ibu Sri dan Bapak Khairuddin, monggo waktu kami silakan. Terima kasih Bu Ana, saya coba menjawab lagi. Selamat sore Bunda Elia Rahmawati. Selamat sore Ibu. Semangat ya Bunda. Terima kasih. Juga sama Bun, saya juga sudah berumur. Jadi biasanya saya selalu kalah langkah dengan teman-teman yang muda, dengan para junior saya seperti Ibu. Tapi saya tetap semangat. Jadi ini Bunda terkait dengan jawaban, memang kalau kita amati kegiatan wawancara itu panduan dari asesor adalah isi. Saran saya Bunda, sebelum jadwal itu muncul di CMKB itu isi masih ada. Itu tolong penjenengan review lagi. Kalau bisa di foto-foto gitu Bun, seperti itu. Nanti sebagai bahan belajar panjenengan. Nah, kalau sudah seperti itu, saya yakin panjenengan menjadi lebih memahami apa yang sudah pernah Bunda Elia tuliskan di isi. Nah, pada saat menjawab, itu sebagai dasar Bunda untuk menjelaskan kepada asesor. Apakah harus sama persis? Tidak. Yang penting tidak melenceng dari isi.
Nggih. Seperti itu. Namun satu hal yang perlu digarisbawahi, mohon maaf ya Bunda, ini saya sampaikan pengalaman dari teman saya. Ketika Bunda lupa, Bunda ingat kalau pertanyaan itu sama diisi, tapi Bunda lupa tentang jawabannya. Bunda tidak usah menyampaikan, mohon maaf saya lupa jawaban ini tidak sama dengan isi. Mohon itu dihindari Bunda. Itu malah akan menunjukkan kelemahan kita. Jadi kita jawab apa yang kita ingat, tapi tentunya sesuai dengan fakta yang ada. Saya kembalikan lagi, jangan sampai menjawab sesuatu yang bukan pengalaman kita. Karena itu nanti akan sangat menyusahkan kita di pertanyaan berikutnya. Karena pertanyaan berkembang dan berkembang sesuai dengan jawaban. Demikian Bunda Elia, semoga bisa menginspirasi. Iya Bu Sri, terima kasih atas jawabannya. Ya. Pak Din, mungkin menambahkan? Monggo Pak. Sepertinya cukup dari Bu Sri Utami tadi, Bu Ana. Baik. Terima kasih Bu Sri dan Pak Din. Bisa ini ya Bu Elia, cukup menenangkan ya. Iya Bu Ana, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam, semangat selalu. Baik, Bapak Ibu, mungkin ada yang mau menyampaikan pertanyaan lagi, masih ada waktu. Monggo. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Tadi sepertinya Pak Zainuddin. Oh iya. Tapi sepertinya terpental atau gimana tadi? Terpental. Azizuddin. Oh iya. Monggo Bapak. Zainuddin tadi. Azizuddin ya. Azizuddin. Ya, silakan Bapak. Oh ya, alhamdulillah. Monggo Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aziz dari SMP 1 Maron, Kabupaten Probolinggo. Mau tanya tentang materi wawancara. Apakah materi wawancara itu sudah pakem? Maksudnya ada urutannya atau memang mengalir saja sesuai dengan kemauan asesornya? Kalau kemauan asesornya kan nggak tahu apa yang harus kita pelajari kalau misalkan maunya asesor. Begitu pertanyaan saya. Monggo. Ya, Pak Aziz. Jadi yang ditanyakan oleh Bapak, apakah pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan oleh asesor nanti sudah pakem begitu sesuai urut-urutannya, begitu nggih? Monggo Pak Din terlebih dahulu mungkin yang menjawab. Monggo. Ya, terima kasih Pak Azizuddin atas pertanyaannya terkait apakah pertanyaan wawancara itu sudah dipakem begitu ya. Begini Bapak, sejauh yang saya tahu dari para asesor itu sudah memiliki poin-poin atau kompetensi-kompetensi yang ingin ditanyakan, itu sudah ada listnya Bapak, ada listnya. Sehingga ketika itu semua belum didapatkan poinnya atau belum ditanyakan, itu nanti pasti akan tetap ditanyakan. Sehingga semua list poin-poin dari beliau-beliau itu nanti sudah ditanyakan semua. Nah, terkait poin-poin yang ditanyakan itu tidak lain juga dari kompetensi yang ingin digali dari esai kita Bapak yang kita tulis di SIM PKB itu. Jadi tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Sri Utami terkait kompetensi guru penggerak yang akan ditanyakan. Nah, itu pula nanti yang akan ditanyakan pada saat wawancara. Jadi itu yang bisa Bapak persiapkan dari entah nanti urutannya apapun terserah dari Bapak asesor. Namun demikian tidak menutup kemungkinan ada pertanyaan yang sifatnya ekor daripada pertanyaan yang kita sampaikan. Itu kadang-kadang ketika kita menjawab dan pertanyaan itu belum masuk poinnya beliau, kita masih akan terus digali begitu Bapak Ibu. Akan terus digali dan digali. Bahkan pengalaman saya pun ada pertanyaan-pertanyaan itu yang itu sebenarnya tidak masuk pada pertanyaan inti, tapi itu juga kadang-kadang ditanyakan seperti
apa ya, seperti kemarin saya kok memakai baju pramuka itu apa sih, itu yang dipakai itu apa sih, kok ternyata tiba-tiba juga ada pertanyaan seperti itu ternyata juga pertanyaan-pertanyaan yang di luar dugaan kita. Nah, ini kuncinya ya kita tetap rileks, tenang saja, menjawab, mengalir begitu. Yang penting kita sudah siapkan materi dengan sebaik mungkin. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Baik Pak Din, mungkin ini ada Bapak Imam Wahyudi, mungkin mau menambahkan ini, monggo Bapak. Bapak Imam? Terima kasih. Halo, suara saya terdengar jelas nih? Terdengar jelas Pak. Terima kasih. Tadi penyampaian disampaikan oleh dua narasumber ini sangat luar biasa ya. Saya hanya menambahkan begini, ini di aspek teknis ya. Biasanya kan Bapak Ibu mendapatkan link wawancara dan link simulasi mengajar itu di SIM PKB ya. Di SIM PKB, jadi setelah Bapak Ibu klik link Meet-nya, itu nanti kan Bapak Ibu akan diarahkan Bapak Ibu nanti menggunakan akun apa. Biasanya kan kalau di laptop panjenengan nanti ada beberapa akun ya gitu. Maka Bapak Ibu harus pilih akun Belajar ID-nya ya. Karena nanti kan bisa jadi Bapak Ibu di akunnya itu ada akun Gmail itu yang mana namanya itu bukan nama asli Bapak Ibu atau istilahnya nama samaran. Maka ketika admin Meet-nya itu akan meng-admit, akan menerima Bapak Ibu untuk bisa gabung, itu tidak akan menerima. Karena kan, ini sebenarnya yang wawancara di link ini Bapak A ya. Jadi ternyata, yang join ini kok namanya bukan Bapak itu. Padahal itu sebenarnya iya, tetapi penamaan di akunnya kan kadang kalau akun Gmail atau akun pribadi itu kadang kan penamaan kan kita bebas seperti itu. Jadi itu saja Bapak Ibu. Jadi bisa jadi pernah ada teman itu di grup yang cerita, saya tuh sudah klik join untuk gabung di Meet wawancara atau simulasi, kok tidak di-admit oleh adminnya. Ternyata dicek dia itu pakai akun pribadi, bukan akun Belajar ID. Itu saja, terima kasih. Baik Bapak, terima kasih. Jadi Bapak Imam Wahyudi ini beliau ialah koordinator dari komunitas guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Blitar. Beliau juga ko-kapten Belajar ID, begitu nggih Bapak. Monggo Ibu Sri mungkin melengkapi ya tadi yang dari Pak Din tadi, pertanyaan dari Bapak Aziz tadi, Ibu. Monggo. Terima kasih Bu Ana. Selamat sore Pak Azizudin. Selamat sore Bu. Terima kasih Bapak. Mungkin saya akan menambahkan jawaban dari Bapak Khairuddin terkait dengan pertanyaan Bapak untuk pertanyaan yang disampaikan oleh asesor kepada kita. Jadi begini Pak Azizudin, setiap peserta itu mendapatkan pertanyaan yang berbeda. Artinya asesor memberikan pertanyaan dengan cara yang berbeda. Namun di situ mengandung pemahaman yang sama. Jadi mungkin Bapak Azizudin bisa menyiapkan terkait dengan apa yang sudah sampaikan di materi di depan. Dan itu sudah ada di petunjuk umum. Apa yang akan dinilai, itu yang tidak boleh dilupakan. Terkait dengan apa? Jadi yang kita persiapkan adalah visi misi kita sebagai seorang guru, bagaimana kita berkolaborasi, bagaimana kita mengembangkan orang lain, mengembangkan siswa, bagaimana cara kita mengambil keputusan, menghadapi masalah-masalah pembelajaran di kelas, juga bagaimana kita mengembangkan diri. Jadi memang di sini asesor itu sudah punya acuan apa yang akan digali dari para peserta wawancara. Sehingga sebelum mendapatkan itu, maka asesor tidak akan menyudahi wawancara yang akan dilaksanakan. Sehingga dari pengalaman teman-teman, itu wawancara ada yang dilaksanakan 30 menit, 45 menit, 60 menit, atau
atau bahkan mohon maaf ada yang dilaksanakan sampai 1 jam lebih. Demikian Pak Azizuddin, semoga bisa menginspirasi. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Sri dan Pak Din. Bagaimana Pak Aziz? Ini cukup memberi penerang ya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Mungkin masih ada lagi Bapak Ibu yang akan ditanyakan? Atau bagaimana Pak Tio? Oh, ini ada Ibu. Ya, Bu Astri Purbasari, mungkin ini pertanyaan yang terakhir nih. Monggo Bu Astri, silakan. Iya Bu Ana, terima kasih untuk waktunya. Saya Astri Purbasari dari SD Negeri Bugangan 02 Semarang. Yang ingin saya tanyakan, ketika wawancara nanti, ketika asesor bertanya tentang pengalaman, apakah menjawabnya harus seputar pembelajaran? Misal gini Bu, karena 2 tahun lalu itu saya mendapat tugas tambahan dari Korsatpen saya menjadi koordinator BOS yang membantu dan sebagai jembatan informasi dari teman-teman 28 SD ke Dinas Pendidikan Kota Semarang gitu. Apakah saya boleh menjawab pengalaman saya ketika menjadi koordinator BOS atau harus pengalaman seputar pembelajaran bersama peserta didik? Mohon pencerahannya Bapak Ibu, terima kasih. Ya, baik Bu Astri. Jadi Ibu Astri tadi menanyakan apakah pengalaman yang disampaikan nanti itu khusus tentang seputar pembelajaran bersama dengan anak-anak ataukah dari hal-hal yang lain juga begitu ya. Baik, Ibu Sri ini senyum-senyum ini siap menjawab ini Bu ya. Pak Din juga. Monggo Ibu. Terima kasih Bu Ana. Saya membayangkan Bu Astri ini masih sangat muda dan sangat energik luar biasa Bu Ana. Selamat sore Bu Astri. Selamat sore Ibu. Semangat ya Bu, semoga terus berkarya anak-anak. Bu Astri, mungkin saya bisa memberikan jawaban nanti disambung oleh Pak Khairuddin. Jadi begini Bu Astri, memang kita harus mencermati pertanyaan dari asesor. Pertanyaannya apa? Jadi betul sekali tadi Pak Din itu menyampaikan cermati pertanyaan dari asesor. Jangan buru-buru untuk menjawab, mungkin mengambil napas dulu baru dijawab. Itu tip yang luar biasa. Jadi kita lihat pertanyaannya. Kalau pertanyaannya, apakah pengalaman yang sudah Ibu lakukan selama mengajar, berarti itu harus dijawab pengalaman Ibu seputar pembelajaran. Apapun juga itu, monggo. Tapi kalau pertanyaan, apakah pengalaman yang sudah Ibu laksanakan selama menjadi seorang guru? Nah, jawaban tadi luar biasa, sangat menginspirasi. Kenapa demikian? Karena tidak semua Bapak Ibu guru termasuk saya juga belum pernah mendapatkan kepercayaan seperti Bu Astri harus bertugas sebagai koordinator BOS dan juga menyebatani untuk 80 SD. Itu luar biasa. Jadi nanti kalau pertanyaannya memang pengalaman menjadi guru itu layak untuk disampaikan dan saya berharap nanti akan mendapatkan apresiasi dari asesor. Demikian Bu Astri, terima kasih. Iya Bu, terima kasih pencerahannya. Selamat sore. Iya, mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Din, monggo Pak Din. Sepertinya sudah cukup yang disampaikan Bu tadi. Saya sangat setuju ya dari yang disampaikan Bu tadi. Ya hanya saja nambah sedikit. Dari setiap apa yang kita sampaikan ketika menjawab, itu jangan lupa untuk selalu reflektif diri, ya. Karena pada dasarnya salah satu nilai seorang guru penggerak itu adalah nilai selalu mau merefleksikan diri. Sehingga nanti ketika kita menjawab pun juga tidak lepas daripada kekurangan-kekurangan. Nah, kekurangan itulah nanti yang perlu kita
sampaikan juga sebagai bentuk refleksi diri kita. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Terima kasih Bu Sri, terima kasih Pak Din. Baik Bapak Ibu, semua tidak terasa nih, ini waktu kita sudah hampir habis begitu. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Mudah-mudahan dari penjelasan Bapak Khairuddin dan juga Ibu Sri tadi memberikan pencerahan-pencerahan kepada Bapak Ibu semua. Namun demikian Bapak Ibu juga tidak menutup diri untuk mendapatkan referensi-referensi dari channel YouTube lain atau dari komunitas lain gitu. Karena kemarin itu ada kata-kata dari Ibu siapa itu yang menginspirasi bahwa semakin banyak bekalnya tentu kita akan lebih siap begitu nggih. Izinkan saya membacakan ringkasan dari kegiatan tanya jawab dari hasil sharing dan tanya jawab ini tadi nggih. Jadi yang ke satu yaitu informasi umum seorang guru penggerak tentunya nanti akan ditanyakan. Jadi kita sebagai kandidat harus menyiapkan diri kita dengan berbagai pengetahuan mengenai guru penggerak. Kita bisa belajar dari berbagai sumber. Kemudian untuk yang kedua, link YouTube nanti akan di-share di kolom chat, begitu nggih, Bapak Ibu. Kemudian juga tadi pengalaman lama apakah boleh kita ceritakan pada saat dilaksanakan wawancara. Ternyata boleh, yang jelas pengalaman yang kita miliki 2-3 tahun terakhir biasanya seperti itu. Kemudian pentingnya bagi kita untuk mereview kembali IC kita terlebih dahulu. Kita harus benar-benar menguasai IC-an kita yang sudah kita isikan itu. Kita harus benar-benar menguasai, kita bisa buka SIM PKB lagi mungkin, kita bisa mempelajari, bisa copy paste, mungkin seperti itu supaya kita menguasai. Kemudian apakah pertanyaan dari asesor itu senantiasa berurutan? Tadi disampaikan oleh Bapak Ibu narasumber bahwa tidak selalu Bapak Ibu nggih. Mungkin ada acuan-acuan khusus pertanyaan-pertanyaannya itu memang sesuai dengan IC, namun untuk urutan itu tergantung kepada asesor. Dan juga di sana ada pertanyaan-pertanyaan pengembang untuk kita yang kita harus siap apapun itu pertanyaannya, begitu. Jadi kita tidak tegang atau tidak acuan kita hanya pada IC, tidak, tetapi kita harus siap dengan pertanyaan apapun itu, menjawab dengan senyum katanya tadi, kata Pak Din dan Bu Sri tadi, senjatanya senyum gitu ya. Oke. Kemudian pesan dari Bapak Imam bahwasanya tadi ketika kita masuk pada link SIM PKB, alangkah baiknya atau memang dianjurkan kita menggunakan akun Belajar ID, karena di situ menjadi kunci supaya menghindari tidak diterima karena mungkin pakai nama orang lain begitu atau bukan nama kita sendiri. Jadi cari aman begitu ya Bapak Ibu demi keamanan kita. Kemudian ada juga tadi ya, apakah pertanyaan dari asesor hanya mengenai pembelajaran? Bapak Ibu dari narasumber sudah menyampaikan bahwa pertanyaan tidak seputar pembelajaran saja, tetapi nanti kita fokus kepada pertanyaan asesor yang ditanyakan tentang pengalaman dalam pembelajaran bersama anak-anak atau pengalaman yang lain. Jadi kita fokus pada pertanyaan dan kita menjawab sesuai pertanyaan begitu. Dan yang terakhir tadi dari Bapak Khairuddin, kita harus selalu ingat bahwa kita harus punya jiwa reflektif, ngaten nggih. Jadi kita tahu apa kelemahan kita, apa kekurangan kita, dan kita mau mengakuinya gitu untuk perbaikan ke depan. Seperti itu. Sebelumnya ini Bu Sulasih raise hand, Ibu mungkin ada yang mau disampaikan? Ada Bu, tapi ini mungkin agak melenceng ya karena ya. Ini saya tujukan kepada Bapak Imam. Pak, ngapunten. Kan saya dulu waktu di akun Belajar ID saya itu adalah nama saya, setelah itu ada admin SD Guru Belajar ID. Admin SD Belajar ID. Nah, sekarang langsung berubah menjadi Guru Belajar ID tanpa ada admin. Apakah itu bermasalah? Apakah memang pernah ada langsung pergantian seperti itu? Terima kasih, mohon maaf. Ya, Bapak Imam, monggo.
Disilakan. Oke, terima kasih. Ibu, coba gini, kan di tahun kemarin nggak salah itu kita diwajibkan mentautkan akun Belajar ID di SIM PKB. Oke, jadi monggo panjenengan cek di SIM PKB panjenengan itu nanti tidak salah di SIM PKB nanti ada integrasi layanan itu nanti kan jenengan cek itu apakah sudah tertaut dengan akun Belajar ID yang terbaru ya. Jadi kan karena ada perubahan akun, jadi misalkan dari seperti saya jadi dari guru menjadi admin atau ada juga misalkan yang diterima di beda jenjang ya seperti itu. Jadi itu nanti jenengan cek di situ karena nanti yang dilihat oleh SIM PKB itu akun Belajar ID yang terbaru. Oke, terima kasih. Mbak, terima kasih. Berarti memang ada perubahan ya Pak. Dan ini yang kemarin saya tautkan di SIM PKB itu yang admin untuk guru. Ini saya coba masuk, belum saya tautkan. Baik, terima kasih Bapak atas informasinya. Terima kasih Bapak Imam. Baik Ibu, mungkin dari saya cukupkan sekian dulu. Tentunya banyak sekali kekurangan dan terima kasih sudah diberi waktu atau kesempatan untuk belajar bersama ini dengan Bapak Ibu, luar biasa. Saya juga dapat banyak ilmu akhirnya. Namun sebelum saya tutup saya ada ada pantun juga. Ada pantun, katanya tadi nggak lengkap kata Kak Tio ya. Baik, langkah menari-nari, hati gembira, muka berseri-seri, saling berbagi, sambut Ramadan bulan yang suci. Ya, ada satu lagi ini Pak Tio. Ada satu lagi. Makan rujak sambal terasi. Rasanya enak, inginnya nambah lagi. Mari bergerak untuk saling menginspirasi bersama program Guru Penggerak yang selalu di hati. Luar biasa. Baik Bapak Ibu, terima kasih dari saya. Mohon maaf sekali lagi apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan kepada Pak Tio. Terima kasih Bu Ana. Waduh, hari ini webinarnya walaupun tadi belum Pak Budi nanti ada cakepnya nanti. Tenang aja, luar biasa ini. Webinar kita dihadiri oleh Bapak Ibu guru hebat dari luar kabupaten kita nih, sungguh-sungguh luar biasa banget. Apalagi banyak pengalaman-pengalaman dari Bapak Ibu yang sangat menginspirasi tentunya. Di sini kami panitia tentunya banyak kurang lebihnya dalam kegiatan ini. Saran masukan sangat kami perlukan. Dan untuk itu sebelum kegiatan ini kami tutup, seperti biasa tadi ada pantun pembuka, ini ada pantun penutup. Sediakah Bapak Ibu mendengar pantun dari saya? Belum. Oke. Mohon saran dan masukan atas direkod ya, ini mau direkod ya nanti. Direkod ya. Bukan ikan sepat ikan gabus ya ini ya. Lebih cepat lebih bagus sudah di tengah tadi. Yang ini untuk penutup. Saat liburan ke Candi Penataran. Jangan lupa membawa tiket. Cakep. Mari tenangkan hati dan pikiran. Cakep. Agar wawancara dapat berjalan lancar.
Ada satu, mungkin saya boleh menambahkan trik dan tipsnya untuk wawancara tenang ya. Monggo Bapak Ibu. Oke, ini mungkin pengalaman pribadi saat wawancara dan simulasi mengajar ya. Itu jangan lupa itu menyediakan, biasanya ada camilan, ada minuman soft drink atau kopi, itu seperti yang kebiasaan kita lakukan, itu mungkin bisa menjadikan kita lebih tenang. Mungkin itu tambah dari saya. Oke Bapak Ibu, semoga kegiatan Sarasehat kita pada sore hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan sebelum tutup, mari kita tutup dengan kata hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke Bapak Ibu, kami panitia Sarasehat banyak kesalahan, kekurangan. Untuk itu kami mohon maaf atas sebesar-besarnya. Akhirul kata, kegiatan Sarasehat ini kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap warahmatullahi wabarakatuh. Izin live Bapak Ibu guru hebat. Selamat Pak Budi mboten foto-foto. Kesehatan nggih. Bu Ami foto-foto riyen nggih. Bu Ami kita wis moto. Bu Ami udah foto-foto tadi. Bu Ami foto sama saya tadi. Oh ya. Monggo kalau mau saya foto ulang semuanya on cam. Saya tidak on cam. Kita saling kenal. Biar bisa saling kenal, kita saling tahu. Monggo. Salam kenal Bu Ami. Pak Dinakal. Monggo nggih yang bisa on cam nggih. Nggih. Saya ambil foto. Saya hitung nggih. 1. Pak Teo senyum Pak Teo. Oke. Sampun. Sampun. Loh Bu Ana kok belum kelihatan nih. Senyum dulu Bu Ana. Pak Budi masih Pak Budi. Izinlah Bapak Ibu. Monggo izinlah Bapak Ibu. Monggo Bu Ana, Pak. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Ana. Terima kasih Bu Ani. Sama-sama. Bu Ana, saya belum bisa masuk. Saya belum bisa masuk karena harus di-approve dulu. Ya? Oke. Gimana Bu Ami? Yang grupnya tadi saya belum bisa masuk karena harus di-approve dulu. Oh, ini tadi minta di-share di link chat itu. Ada yang minta? Ya, tadi ini yang link chat itu YouTube-nya seri 2 sudah di-share di chat. Monggo. Oh, oke. Terima kasih Bapak. Link YouTube nggih. Link anu yang belum untuk yang WA. Grup WA. Oh iya, yang dari Pak Joko itu ada ini. WA saya di laptop masih nge-lag, Bu. Oh iya. Saya coba masuk masih menunggu ditambahkan sama admin. Jadi saya belum bisa bagi linknya ya. Jadi saya belum bisa bagi linknya. Mohon maaf. Oke, siap. Bu Ana, grup besar itu ya paguyuban guru penggerak itu kan isinya kan banyak dari berbagai tingkat. Ya di situ maksudnya. Grup besar itu grupnya paguyuban guru penggerak itu isinya kan dari angkatan 4 sampai 4. Oh iya Bapak, itu bisa juga nggih. Ada satu lagi yang khusus CGP angkatan 9 yang dari Pak Joko itu mungkin Pak. Mungkin ya bisa. Oh nggih. Siap, atau mungkin bisa begini Bu Ana, panjenengan share aja nomor WA panjenengan, nanti kalau teman-teman ada yang mau masuk bisa ngubungi jenengan ngoten. Malah terkenal. What? Tidak memfasilitasi mereka. Mantap. Atau nomor saya juga boleh kok. Lewat Pak Tio aja. Oh iya, Pak Tio. Lebih aman ini Pak Tio. Ya, Pak Tio. Pak Tio disangsikan kalau apa-apa harus diikuti, kalau nggak diikuti bahaya.